Selamat malam, saya Aurel dari Kopen Media. Berjumpa kembali dalam program Seteguk Kisah. Sebuah konten yang menguak sisi lain perkopian dan mengangkat cerita unik yang ada di baliknya. Halo Sobat Kopen Media, saya Aurel. Di sini saya akan mengulas cerita tempat kopi Galundeng. Saya sudah bersama owner kopi Galundeng, yaitu Mas Andong. Halo, selamat malam Sahabat Kopen. Dan saya ditemani oleh rekan saya, Faiz, yang akan mengilustrasikan hasil penelusuran kami. Halo, selamat malam semua. Nah, Mas Andong, Oke. dari yang sebelumnya kita udah pernah bercerita dikit ya. Nah, boleh nggak sih diceritain lagi? Karena emang tempat ini kan unik banget nih Mas Andong. Ya. Dan saya sendiri sangat penasaran sama tempat ini gitu. Karena dengan konsep dan nuansanya tuh unik, beda dari yang lain. Jadi saya penasaran, tempat ini tuh dulu seperti apa sih Mas? Atau tempat ini bekas apa sampai Mas Andong bisa mengonsepkan ini jadi kayak gini nih? Oke, awal mula ini dulu sebenarnya rumah warga biasa. Rumah warga biasa, terus karena ada something ya tentang di keluarganya itu, akhirnya terus ditinggal pergi sama pemilik bangunan ini, pemilik rumah ini. Akhirnya jadi rumah kosong. Mungkin sekitar, kalau menurut cerita-cerita dari orang-orang daerah sini, tetangga-tetangga sini ya, dari tahun 95-96 sampai kemarin saya bersihkan tahun 2020 awal. Jadi rumah biasa sih, cuman karena kosong lama sampai semuanya hancur, sampai ditumbuhin dengan tanaman-tanaman liar yang mengkonsep sebenarnya yang konsep alam, bukan saya mengkonsepnya. Akhirnya terus saya dititipkan sama pemilik tanah ini dan ternyata masih saudara gitu. Masih saudara dari satu simbah. Lalu dititipkan, cuman dulu awal dititipkan saya masih bingung mau dibikin apa. Akhirnya terus dulu awalnya bukan kopi Galundeng namanya. Namanya Sego Uyah. Sego Uyah. Sego Uyah itu kalau bahasa Jawa namanya nasi garam. Ya. Sego Uyah restoran. Cuman sama ya pemilik tanah ini sama pemilik rumahnya bilangnya terlalu berat namanya. Akhirnya terus saya minta saran untuk diganti namanya, tapi dari beliaunya diganti nama Kopi Galundeng. Begitu. Akhirnya terus mulai buka awal Covid, sempat buka terus tutup karena Covid, PPKM. Akhirnya terus buka di pertengahan 2022, tutup lagi karena saya harus hikmat ibu saya sakit. Sempat tutup 2 kali, akhirnya terus ini buka lagi di tahun 2023 di awal kemarin Februari tanggal 3. Begitu, dan konsepnya ya kopi Galundeng dengan makanan tradisional, mengangkat menu-menu tradisional dan dengan minuman juga tradisional juga. Dan dengan konsepnya juga nggak begitu saya main konsep ya, cuman tambah decorating aja sih. Kalau konsep udah ya seperti ini aja gitu loh. Gak ada konsep yang saya bikin-bikin, enggak. Ini semua alam yang mengkonsepnya, yang mendekor juga alam. Alami gitu ya Mas alami, ya? Alami. Dan ya kalau tentang cerita-cerita suasana mistis memang ada, karena ini kan lama banget bangunan. Rumah kosong kan di mana-mana pasti rumah kosong identik dengan angker. Horor gitu kan, rumornya dulu memang horor gitu loh, sempat ada penampakan, ada ya mungkin ada yang dikasih lihat penampakan semacam sosok tinggi besar, begitu ada sosok nenek-nenek gitu kan, cuman ya itu ya tetangga-tangga sini. Kalau saya
selama di sini alhamdulillah nggak pernah dikasih tahu, dan mungkin belum juga nggak tahu gitu kan. Tapi kalau dari penelusuran yang kemarin diceritakan dari tamu-tamu yang kesini yang punya indera keenam atau sixth sense itu, ada beberapa tamu yang cerita dari satu ke tamu yang satu yang lain, dan dia belum pernah ketemu, dan itu semua ceritanya sama persis. Di sini ada Eyang Putri, ada para abdinya, gitu kan. Terus di belakang ada yang menceritakan ada kayak pintu gapura, ada semacam reco atau gupolo, dan itu mereka yang saya temui di sini para tamu menceritakan semua mama persis plek gitu loh. Jadi saya juga wah aneh juga gitu loh. Tapi mereka belum pernah ketemu Belum pernah nih ketemu, padahal Mas. Nggak saling kenal sama sekali. Saling kenal, iya. Tapi punya cerita yang sama. Bisa sama. Dan diceritain ke Mas Andong. Dari yang tamu pertama dia bilang ke sini, aku melihat kayak nenek-nenek lagi nyisir rambut. Dan yang kedua juga ke sini, Mas, aku disapa sama nenek-nenek lagi nyisir rambut. Loh, kok sama gitu loh. Dan saya juga wah ini nggak masuk akal, tapi ya kenyataannya seperti itu gitu kan. Dan itu memang makhluk juga ciptaan dari Allah, jin juga, dan saya mempercaya itu gitu. Cuma tidak meyakini, tapi ya mereka juga diciptakan untuk beribadah sama Allah. Mereka ada di sini ya nggak apa-apa lah, monggo silahkan gitu. Tapi dari Mas Andong sendiri dan keluarga itu nggak pernah sama sekali ya Mas dilihatin? Belum pernah, dan nggak pernah sama sekali, sama sekarang nggak pernah. Dari anak-anakku di sini, istriku ya nyaman gitu loh. Dan semua tamu di sini datang mereka merasa nyaman, merasa homey, merasa apa ya, untuk meninggalkan tempat ini tuh berat. Biasanya kebanyakan tamu yang kesini alhamdulillah pasti pengen balik lagi ke sini. Ya mungkin didukung dengan tempatnya yang nyaman, dengan makanan yang ya unik, dengan konsep yang beda itu tadi yang disampaikan sama Mbak Aurel, yang mungkin di Jogja yang dengan seperti ini ya mungkin baru di sini gitu loh, belum ada tempat lain gitu. Cuman ya tempatnya yang mungkin agak masuk ke dalam ya, agak jauh dari kota, agak jauh dari jalan raya. Tapi saya berharapnya mudah-mudahan nanti dibantu sama tim Kopen bisa terekspos, jadi rame lagi Kopi Galundem gitu. Tapi dari cerita-cerita orang-orang yang melihat hal yang sama itu, mereka kan itu tidak diganggu kan Mas? Enggak, cuma penampakan aja sih sebenarnya. Malah kayak disambut dengan nyaman gitu ya? Iya. Jadi tamu-tamu yang datang ke sini mereka menyampaikan ke saya cerita, Mas aku di sini disambut sama Eyang Putri. Saya tanya sama mereka, auranya seperti apa, yang mereka lebih paham. Saya kan nggak begitu paham ya, nggak begitu paham. Terus auranya bagus Mas di sini, dia melindungi, dia sepuh, katanya kan tua di sini. Saya bilang ya alhamdulillah kalau memang dia di sini melindungi ya. Saya cuman biar tidak merusak akidah gitu kan. Ya, kalau memang dia jadi penghuni di sini yang sepuh ya, ayolah bantu mendoakan Kopi Galundeng, minta sama Allah bantu doa biar jadi asbab hidayah datangnya rezeki buat saya dan keluarga saya, dan mungkin warga sekitar juga gitu. Itu rezeki yang iya betul. Selain itu kalau dari, pernah nggak sih Mas kayak dari warga gitu, apa memang kebanyakan warga yang melihat yang penampakan yang sosok hitam besar itu? Iya warga sih. Itu waktu posisinya Kopi Galundeng udah beroperasional atau waktu itu belum? Belum, masih kondisi masih rumah kosong dan masih ditumbuhin banyak tumbuhan-tumbuhan liar gitu loh. Dan dulu pun saya waktu ini masih kosong dengan rumah yang seperti itu, saya juga lewat depan sini juga nggak berani. Dulunya ya gitu kan, saking horornya gitu, saking horornya juga saya mau lewat sini nggak berani. Berarti saya mau ke kampung sebelah, daripada lewat sini mending saya muter gitu. Mending saya muter dulu awalnya gitu kan. Cuman terus mungkin semakin kesini terus mungkin nggak tahu juga, dulu pernah nggak tahu tahun berapa ya, mungkin tahun 2015 2016 itu pernah cerita sama istri saya, papa tuh ngimpi bersihin rumah ini gitu. Oke, saya agak merinding ini Mas. Saya mimpi
nggak tahu ya, tahun 2015 atau 2016 waktu saya masih di kota, masih kerja di suatu hotel bintang 5 gitu. Saya minta cerita ini, saya ngimpi bersihin rumah kosong selatan dusun gitu. Saya ngomong pakai bahasa Jawa, aku bersihin rumah kosong di Kidul Desa. Tapi waktu itu kan wah kayak nggak mungkin dulu. Saya bersihin rumah sana ada apa, dan kemarin sempat waktu bersihin rumah ini kayak deja vu, kayak pernah ngimpi kayak gini, dan aku pernah menceritakan itu beberapa tahun yang lalu. Oke. Terus awal mula Mas Andong akhirnya mau bersihin rumah ini tuh gimana tuh Mas? Jadi ceritanya karena di sebelah itu kan saya punya usaha juga, kayak glamping, semacam glamping, dan sekarang juga bukan punya saya lagi. Akhirnya waktu itu saya masih di samping dan ada pemilik tanah di sini, dia mau jual tanah ini. Ceritanya itu, dan ketemu sama saya dan ngobrol, akhirnya dititipkan sama saya, Mas Andi tolong dititip, saya nitip tempat ini, monggo terserah mau dibikin apa terserah jenengan. Begitu akhirnya ya udah saya bersihkan dulu, nanti konsepnya mau dibikin apa belakangan lah, yang penting bersih dulu gitu. Tapi dulu waktu saya bersih ini juga dikira orang stres itu sama orang kampung kan. Lalu rumah kosong, angker gitu kan dibersihin, wah orang gendeng ini. Ya kalau dibilang orang gendeng juga tampangnya juga udah orang gendeng gitu kan. Udah mendukung lah gitu. Di mixing udah dapet ya. Cuman ya saya bismillah. Mungkin ini asbab rezeki datang dari Allah, memang dari sini ya. Ya bismillah aja lah. Dan mulai dari itu dibersihkan, dan wah ini ketika ngeliat bangunan dalamnya seperti ini, wah ini buat warung kopi cocok ini dengan suasana. Dan saya juga merasa nyaman di sini, anak-anak nyaman, terus tamu-tamu yang bawa anak-anak ke sini juga tidak pernah terganggu gitu kan. Yang sebelumnya juga ada teman saya itu punya anak kembar identik, dan dia juga punya sixth sense itu, dia tahu di sini ada apa, dan mereka juga nyaman. Mereka nyaman. Ada teman saya, dia salah satu kayak Pak Babin saya di sini, anaknya kembar itu kesini, dia cerita anak saya juga bisa Mas ngeliat kayak gitu, dan dia kesini nyaman. Biasanya dia kalau tak ajak ke tempat-tempat lain yang ada kayak perewangan gitu ya, ada penglaris atau apa, dia pasti gak betah. Tapi pasti paling pulang. Pas diajak ke sini dia jadi pengen kesini, dan itu hampir setiap seminggu sekali, kalau pas weekend pasti kesini, pasti kesini si anak kembar itu. Dan dia sedikit autis, tapi dia ketutup dengan sixth sense-nya itu, indera keenamnya itu. Jadi dia kalau ngobrol itu terocos, ada apa Mas di sana, ada ini. Dia cuman ya itu, ya itu juga sama gitu kan. Ini juga warga di sini, saya juga sebenarnya nggak ngelihat saya, cuman mereka kan anak kecil ya, masih dia Mas di sana, jujur di sana ada ini, oh ya ini warga sini, oh ini yang putri di sini. Ya kan nyaman lah gitu. Jadi akhirnya sampailah sekarang, mudah-mudahan nggak tutup lagi, ini udah buka ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Ya semoga, berarti kan ini ngebawanya malah ke vibes yang ke positif ya Mas ya. Belum tentu tempat yang serem. Betul. Atau nuansanya kayak gini tuh dampaknya negatif gitu. Malah banyak dari beberapa orang ngerasa nyaman di sini gitu. Betul lah. Jadi kalau malam adem, sejuk, nyaman. Kalau siang ngantuk Mbak. Ngantuk. Jadi saking nyamannya. Jadi kalau tamu-tamu yang kesini kebanyakan kalau siang datang ke sini pasti bawaannya nyaman dan ngantuk gitu loh. Mas Andong. Oke. Kan tadi ada yang Mas sebutin itu sosok Eyang Putri kan. Nah ini teman saya bakal ngeilustrasiin sosok-sosok tersebut. Mungkin dari sosok Eyang Putri dulu ya. Sambil Mas Andong ceritain, dari Mas Andong deskripsinya tuh kayak gimana sih Mas yang Mas tangkap gitu. Atau mungkin Mas Andong dapat cerita yang dari orang-orang tadi itu. Karena kan mereka menyebutkan hampir melihat hal yang sama gitu. Apa mereka juga cerita ke Mas Andong seperti apa sosok Mbah Putri ini? Jadi sosoknya hampir semua
ada mungkin sekitar 4 tamu ya yang kesini, yang dia pertama kali datang ke sini pasti tiba-tiba ngomong sama saya, Mas, aku udah disapa sama Eyang Putri atau Mbah Putri gitu kan. Dan sosoknya itu ya dengan pakaian yang mungkin adat zaman dulu ya, adat Jawa, dengan dengan kebayanya Jawa, terus dengan posisi seperti kayak saya gini, dengan rambut yang panjang terus disisir ke depan. Ceritanya seperti itu menurut mereka tamu-tamu beliau yang tahu lah gitu kondisinya, penampakan yang seperti ini wujudnya si Eyang Putri itu ya. Terus ya ada beberapa yang menceritakan si Eyang Putri kadang menyisiri rambutnya sendiri sama menyisiri cucunya, mungkin cucu ya menyisiri. Ya, waktu itu yang pertama kali datang ke sini yang tahu itu ada Pak Galih namanya, Pak Galih. Pak Galih itu ke sini dan pertama kali langsung duduk di ruangan ini. Di tempat ini. Di tempat ini. Di tempat ini dia datang ke sini dan dia melihat ke arah keluar sana, keluar sana. Dia bilang, di sana aku melihat Eyang Putri lagi nyisir rambut. Saya bilang ya nggak apa-apa sih kalau memang ada gitu kan. Terus saya nanya ya bagaimana dengan auranya, terus gimana dia menyambut enggak gitu kan. Dan waktu itu Pak Gali cuman bisa melihat tapi tidak bisa berkomunikasi. Kan ada tingkat-tingkatannya katanya seperti itu kan. Ada yang bisa melihat penampakannya tapi nggak bisa berkomunikasi. Akhirnya terus mereka datang lagi dengan bawa teman yang bisa komunikasi dengan sesosok yang menempati tempat ini. Namanya Mas Rizky waktu itu ya datang ke sini. Dan dia waktu itu saya cuma ngobrol bertiga dari habis asar sampai jam 11:30 malam. Aduh, lama banget. Nah, dan itu mereka bilangnya karena nyaman di sini. Dan dia menceritakan, saya tanya sama Mas Rizky, Mas, saya kan di sini seperti pendatang. Di sini ada yang lebih tua, ada yang menjaga tempat ini, ada yang menjaga bangunan ini. Saya menanyakan, tolong ditanyakanlah kesannya beliaunya, sosok-sosok yang ada di sini dengan kedatangan saya. Dia responnya seperti apa? Dan dia menjawabnya, responnya bagus. Dia berterima kasih karena tempatnya dirawat, tempatnya dibersihkan. Ya, alhamdulillah saya bersyukur di situ ya. Dan kalau dari cerita-cerita yang ada beberapa tamu yang kesini yang bisa melihat nasab itu apa? Silsilah keturunan gitu. Ternyata saya juga ada yang bilang ada silsilah dari HB ke-7. Katanya gitu, HB ke-7. Dan itu HB ke-7 berarti udah lama banget gitu kan. Saya bilang, wah, kalau saya keturunan keraton ya wallahu alam gitu kan. Tapi ada yang bilang dia cuma ngeliatin fotonya, posisinya orang nggak di sini, cuman ada temennya, saudaranya ke sini, terus ngirim foto-foto bangunan di sini, terus dia tahu dari foto itu, tahu di sini ada sosok-sosok itu, dan dia tahu ini masih keturunan dari HB ke-7. HB ke-7, dan dia ngirim silsilahnya itu dan lengkap banget. Saya juga mau baca juga bingung, pakai aksara Jawa soalnya. Oke. Silsilahnya. Padahal Mas Andong sendiri nggak tahu ya Mas Andong ini. Nggak tahu. Maksudnya dari mungkin orang tua Mas Andong atau sebelum-sebelumnya nggak ada dapet cerita itu. Nggak gitu tahu ya? cerita. Soalnya kalau cerita itu saya kecil, mungkin SD kelas 5, kalau kelas 6 si mbak saya udah meninggal. Terus saya SMA, bapak saya meninggal. Jadi belum sempat cerita banyak tentang silsilahnya. Jadi ya terputus gitu loh, terputus ceritanya itu saya keturunan siapa ke siapa. Cuman dari beberapa tamu yang tahu nasab itu, saya kan pernah diceritain bahwa buyut saya itu Eyang Putri penari, mbah kakungnya empu, membuat keris. Dan saya belum pernah cerita itu, tapi ada tamu yang menyampaikan dulu eyangnya empu ya gitu loh, kok bisa tahu gitu. Ternyata dia memang dikasih Allah kelebihan buat melihat nasab silsilah ke belakang jauh, dan wah, ini keren ini sebenarnya. Sesuatu yang keren buat saya gitu kan. Selama ini saya hidup di yang dunia jarang-jarang ada sesuatu yang seperti ini kan, yang mistis-mistis itu kan. Di tempat kerja juga di tempat yang modern,
Jadi kadang melihat sesuatu yang kayak gini kan kurang percaya gitu loh. Tapi setelah datang ke sini memang, oh bener, Allah tuh menciptakan jin dan manusia yang berdampingan. Ada manusia dan ada mereka juga para jin juga dan beribadah sama Allah juga gitu kan. Dan saya juga bersyukur gitu bisa punya kesempatan untuk merawat tempat ini, untuk merawat ini, buat bersihkan tempat ini dan jadi tempat asbab datangnya rezeki buat saya dan keluarga dan buat warga sekitar sini. Dari Mas Andong sendiri selama di sini juga ngerasanya nyaman-nyaman aja. Dari keluarga juga. Berarti emang dampaknya sangat positif ya Mas. Ya. Malah tempat ini diurus dan mungkin dari yang sosok-sosok yang nggak kelihatan ini malah nyaman, malah suka kalau tempat ini dirawat gitu ya. Yang mereka sampaikan ke teman-teman tamu-tamu yang kesini yang sekarang jadi teman saya juga, jadi saudara yang sebelumnya belum pernah kenal, akhirnya jadi dekat dan bisa cerita ya. Dia menyampaikan beliau-beliau yang ada di sini sosok itu mereka senang tempatnya dibersihkan, tempatnya dirawat. Itu aja. Jadi ya saya juga ya berterima kasih kalau sama-sama kan juga di sini datang dengan baik dan diterima dengan baik, ya saya bersyukur alhamdulillah aja. Tapi Mas Andong sendiri belum pernah nih melihat sosok Mbak Putri? Belum. Cuman kalau anakku pernah dilihatin sih, namanya Nada. Umur berapa Mas kalau boleh tahu? Umur 10 tahun, pas umur 10. Besok April, ini bulan April ya, besok tanggal 9 pas 10 tahun. Itu pernah di belakang waktu hujan deres banget. Ada petir gitu, ada kilat-kilat itu, tiba-tiba anak saya jadi bengong gitu. Waktu itu lagi maam sama mamanya, dia ditanyain, kamu kenapa ya? Oh, diem aja. Nah, habis itu bilang, tadi aku lihat ada penari di situ. Dan beberapa waktu kemudian ada tamu yang kesini nanyain, tadi kemarin habis lihat penari ya? Loh, kok bisa sama persis gitu kan? Tapi anakku juga nggak takut gitu loh. Biasanya kan kesini terus dilihat seperti itu terus nggak mau kesini lagi. Cuman ya biasa aja gitu loh. Dia bilang tadi ngeliat penari di situ. Ngeliatin kayak apa? Ya pakai kayak ada kain, ada selendang, pakai mahkota. Tapi mukanya menghadap membelakangi anak saya itu penarinya. Seperti itu. Tapi anak saya juga fine-fine aja, nggak takut gitu. Tapi waktu diceritain itu ya agak sedikit merinding gitu lah. Nah, jadi saya juga langsung merinding. Ya sedikit merinding gitu. Cuman ya alhamdulillah sih kalau anak-anak juga pada nyaman. Di sini nyaman dan tamu-tamu juga nyaman. Soalnya di sini juga saya juga tidurnya juga di sini. Oh, Mas tidurnya di sini? Tidur di sini. Pas mulai bulan puasa saya tidur di sini. Nggak pulang. Kalau selama Mas tinggal di sini gitu, pas lagi udah nggak beroperasional, udah tutup nih gitu, itu pernah nggak sih kayak mungkin dengar suara-suara apa gitu atau gimana Mas? Jadi kalau di sini alhamdulillah saya belum pernah dengar suara apapun, suara-suara yang aneh belum pernah, terus ditampakkan sosok-sosok yang aneh juga belum pernah gitu kan. Ya alhamdulillah saya bersyukur di situ. Mungkin ya mereka paham lah gitu kan. Takut nanti jadi mengganggu saya, jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi mungkin saya cuma dengar cerita aja lah, dengar cerita dari orang-orang yang bisa melihat itu ya. Tapi kalau suara-suara sih belum pernah. Tapi kalau di sini memang dulu ada cerita-cerita di daerah Kaligendol Kaligendol itu ada suara gamelan. Nah Mas Andong, ini Faiz itu kan teman saya ini, teman dia sedikit emang peka nih, dan dia udah mengilustrasikan sosok Mbah Putri yang tadi Mas Andong sempat cerita juga. Nah, mungkin Mas Faiz bisa tunjukin ke Mas Andong. Ya mungkin yang saya tangkap kayak gini sih Mas, mungkin sesuai dengan yang Mas ceritakan juga, terus orang-orang dan yang saya rasakan pertama ya mungkin bentuknya sedikit lebih beda, entah mungkin dari gaya pakaian ya, cuman yang saya tangkap beberapa kali itu lebih mirip seperti ini sih. Selain itu di sini nggak cuman ini ya Mas. Gitu. Saya juga ngerasain ada sosok lain, mungkin Mas bisa menceritakan apa aja gitu selain yang sosok ini gitu.
Kan kalau si Mbak Putri kan emang udah di sini dari awal kan. Yang dia selalu bergerak lah, misalnya kadang di depan sini, kadang di depan gitu, kadang enggak, entah jalan kemana gitu kan. Mungkin yang sosok lain gitu. Karena saya ngerasain tuh gak cuman satu sosok, tapi ada beberapa sosok yang banyak yang kuat entitasnya gitu. Mungkin Pak Is mau mungkin, gambar lagi. Mungkin buat nangkep, melengkapi cerita di sini juga kan. Jadi yang dirasakan sama Mas Faiz tadi, kepekaannya di sini nggak cuma ada Mbak Putri yang kuat di sini, ada beberapa tamu yang cerita ada lagi yang kuat, ada Mbak Putri, ada satu lagi yang sosok itu ceritanya seperti Gupolo itu kayak Reco ya, Reco, tapi kalau Gupolo kan hitam, bulat itu kan yang biasa di depan-depan kayak juklu-juklu, apa enggak di depan-depan gapura-gapura kan. Kalau ini Gupolonya yang disampaikan sama orang-orang tamu-tamu beliau yang paham itu yang sesosok tinggi, hitam, besar gitu, tapi nggak berbulu gitu. Tinggi besar nggak berbulu, ya semacam Gupolo lah gitu. Yang kuat di gitu, di sesosok, dua sosok itu aja sih, yang Putri ini sama Gupolo yang mungkin dia penjaga ya, penjaga di sini gitu. Apa itu yang dilihat kalau setiap orang-orang lewat itu apa, Mas? Mungkin iya. Jadi kalau orang-orang yang itu kan cuma kayak siluet aja ya, sosok tinggi besar hitam gitu. Ya mungkin ada yang melihat kayak genderuwo atau buto gitu kan, tapi ternyata di sini ya bukan itu, ternyata cuma kayak sosok Gupolo yang tinggi besar hitam gitu kan. Ya mungkin ini nanti digambar Pak Is, mungkin Pak Is dapat gambaran juga ya, jadi biar nanti kita lihat hasilnya yang ketangkap sama Pak Is seperti apa. Tapi kalau dari cerita ya banyak sih di sini, ada banyak, tapi energi yang kuat ya dua sosok ini yang kuat gitu lah, yang sering menampakkan di tempat ini gitu kan. Ya memang dulu ceritanya ada kayak nenek-nenek, ada sosok tinggi besar hitam yang menampakkan di sini. Ceritanya seperti itu, tapi ya ternyata pas saya dikasih tanggung jawab, dikasih pesan, dikasih amanah buat menjaga tempat ini, buat merawat tempat ini, ternyata memang ada dari cerita-cerita orang-orang yang pernah dikasih kesempatan, dikasih tahu sosok-sosok itu gitu loh. Dulu waktu itu ya di sana di sini kan dulu terkenalnya rumah kosong ya, rumah kosong, ada sosok ini, sosok itu. Saya juga bilang saya juga belum pernah tahu gitu. Ternyata ya memang ada gitu kan, orang yang bisa melihat, ada yang punya indera keenam dan sosoknya seperti ini. Memang ternyata cerita-cerita orang dulu yang pernah dikasih tahu yang memang bener adanya gitu. Tapi dari anak Mas sendiri yang kembar itu pernah ngeliat nggak Mas, selain diliatin sosok Simbah ya, yang sosok tinggi besar ini pernah terlihat nggak Mas? Belum pernah, cuman dikasih tahu ya penari aja sih, penari yang bener-bener kelihatan jelas banget gitu kan, cuma penari aja. Dan dia cuma anakku aja yang nomor 4 itu, si Nada itu yang dikasih tahu, dikasih lihat. Tuh kalau yang lain ya nyaman-nyaman aja di sini, nyaman-nyaman aja. Saya juga nyaman, tidur di sini juga nyaman. Berarti sosok yang hitam besar itu juga tidak ada mengganggu sama sekali? Iya, nggak mengganggu. Oke. Mungkin cuma sekilas ketika orang lewat saat pas ini masih kosong gitu ya Mas. Orang tapi lewat, pernah nggak waktu ini udah beroperasional, udah Mas bersihin, masih ada yang suka ngeliat gitu Mas? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Dan itu anehnya yang dikasih tahu itu bukan warga penduduk sini. Jadi orang-orang penduduk mungkin tetangga desa yang lewat depan sini terus cerita sama orang kampung sini. Aku tadi kemarin di tempat itu, di rumah kosong itu dikasih tahu ada penampakan seperti ini. Tapi kalau warga sini malah belum ada yang dikasih tahu. Jadi orang-orang jauh malah. Orang-orang jauh yang ini.
ya mungkin mereka pengen menyapa, mungkin kita menyapa. Kita juga nggak tahu apa maksudnya mereka seperti apa, ya. Kan? Atau mungkin emang tidak sengaja aja kelihatan, atau memang emang sengaja menampakkan untuk ngasih tahu ini loh mereka ada. Ya. Bisa jadi ya Mas. Ya mungkin seperti itu, tapi saya alhamdulillah di sini ya mungkin juga atas izin Allah juga belum pernah dikasih tahu penampakan itu. Saya juga nggak minta sih, nggak minta juga tiba-tiba nongol gitu, enggak lah. Kalau memang dia ada di sini, ya udahlah, bantu berdoa, mintakan sama Allah biar jadi asbab rezeki buat saya, buat keluarga dan buat orang-orang keluarga sekitar sini gitu loh. Nah kita juga hidup berdampingan. Iya, betul. Dan mereka juga diciptakan untuk beribadah sama Allah juga kan, sama kayak gitu loh. Saya takutnya orang-orang yang punya niat buruk gitu kan. Di sini jangan, kadang ada beberapa tamu yang bilang di sini banyak peninggalan kayak pusaka gitu. Saya takutnya nanti kalau ada orang-orang yang tahu dan di sini mau menarik pusaka itu gitu kan. Malah jatuhnya ke syirik ya Mas. Jatuhnya ke syirik gitu loh. Saya takutnya di situ ya. Mudah-mudahan nanti ya mungkin ya minta perlindungan dari Allah lagi gitu kan. Minta dilindungi tempat ini biar orang-orang yang punya niat jahat, niat buruk, ya nanti biar Allah yang melindungi jadi nggak jadi. Gitu. Iya benar banget. Jadi kalau dari Faiz sendiri gimana nih Is? Apa yang kamu rasain nih Is pas sampai sini Is? Aku sih dari bawah sih sebenarnya. Kalau dari pertama kali kesini tuh sebenarnya udah dari bawah si Mbah Putri itu udah ngasih gambaran. Tapi versinya itu bukan yang sering dilihat sama orang-orang, tapi masih kayak pakaian keraton gitu, terus rambutnya yang dicepol. Terus di belakangnya banyak kayak nggak tahu ya itu sosok apa, tapi itu kayak didampingin. Kayak abdinya gitu. Iya, atau kayak, mungkin penjaga ya. Kayak mungkin kayak pelayan atau apa gitu ya. Tapi mungkin juga bisa jadi sosok-sosok yang sini juga kayak nggak berani sama si Mbah Putri. Gitu. Itu yang pertama kali itu setelah sholat juga itu dapat gambaran melihat ada macan gitu. Sama sosok tinggi besar tadi yang cuman siluet hitam terus sama ada mata merah tinggi. Itu sih. Kalau yang lainnya mah nggak terlalu sih Mas. Nggak kuat sih. Ada tapi ya udah gitu. Dan itu pun nggak di sini, paling cuma di sekitar luar. Gitu. Jadi mungkin hampir mirip juga seperti yang diceritain sama Mas Faiz ya. Energi paling kuat ya yang Putri gitu loh. Dia kayak disepuhkan di sini, dituakan. Jadi kayak makhluk-makhluk yang di luar pun mau datang ke sini karena ada yang Putri, dia ada kayak hormat gitu loh, hormat ke yang Putri itu. Dan saya juga ngeliat itu tuh, saya belum tahu cerita tempat ini ya Mas. Saya cuman diajak ayo ngopi gitu. Dan itu nggak tahu sama sekali ini tempatnya seperti apa, terus ada kisah apa di balik ini. Kesan pertama ya ketika datang ya tempatnya bagus gitu, adem, nyaman gitu. Tapi ya itu setelah dari bawah pun juga kok ada gambaran seperti ini. Terus di sini juga berarti emang ada sosoknya. Ya udah, tapi sosoknya juga bukan yang mengganggu sih, tapi lebih ke welcome siapa aja yang datang ya udah gitu, meramaikan tempat ini lagi. Mudah-mudahan juga mereka nanti menjaga juga, ikut menjaga, menjaga. Saya menjaga yang terlihat, merawat, membersihkan yang terlihat, mereka menjaga yang tidak terlihat. Apalagi dari niat buruk orang. Ya ada beberapa tamu yang dia tahu tentang kayak perewangan dan kompetitor ya, kembali ke bisnis ini, kembali ke bisnis lagi, dari yang bisnis ke bisnis gitu ya. Kayak ada perewangan itu kan kadang saling menyerang. Benar. Saling menyerang. Saling menyerang. Ini perewangan ini diserang biar tempatnya sepi, biar ini. Tapi kalau ada tamu yang pertama kali cerita itu yang Pak Gali itu di sini kuat, dan ini bukan di ada-ada, memang sudah ada gitu. Jadi
seumpamanya nanti ada dilalah gitu kan, dilalah ada yang punya niat jahat mau ngirim sesuatu ke sini, dia nggak akan kuat gitu kan, akan balik lagi mental ya, bahasanya mental lah itu. Udah kalah duluan. Bilangnya gitu ya. Ini juga wallahu alam mungkin ya, karena izin Allah juga ya, dilindungi dengan makhluk-makhluk yang menjaga di tempat ini gitu. Katanya seperti itu. Ternyata ya bisnis itu kompetitor nggak cuman di kasat matanya, ternyata yang kasat mata juga ada. Kasat mata juga ada gitu. Nah, main-main kayak gitu juga baru diceritakan setelah punya bisnis ini, dan mereka tahu di sini tempatnya ada sosok-sosok seperti itu. Dan saya nanya, ini saya nggak naro, saya juga nggak mengundang, memang mereka ada di sini gitu. Dan mereka juga menyatakan iya, dan dia melindungi tempat ini biar nggak diganggu sama sosok-sosok atau pengirim-pengirim yang punya niat buruk, niat jahat ke tempat ini. Begitu. Sudah selesai gambar? Oke. Sosoknya seperti Sudah. yang saya dapatkan. Sosoknya seperti ini. Ya, hampir mirip Yang saya dapatkan. dengan Gupolo sih. Ya, Gembo hampir mirip ada gitu. dengan Gupolo sih. Tapi Gembo nggak ada Secara gitu. sekilas wajahnya emang menyeramkan. Tapi emang cuman secara sekilas wajahnya emang menyeramkan ya. Cuman secara ini aura mungkin dia nggak jahat sih. Mungkin orang-orang yang Lebih ke lewat menjaga salah sih kaprah sebenarnya. ya. Karena bentuknya Mungkin orang-orang yang lewat tuh secara mungkin sekilas salah kan kaprah ya. Karena bentuknya secara sekilas kan mirip Genderuwo atau dengan sosok lain. Iya. Makanya ya orang kayak jadi mungkin takut. kayak Genderuwo atau sosok lain ya. Biasa saja. Makanya orang jadi takut padahal dia Dia di sini sebenarnya tempatnya. ya biasa saja gitu. Cuman Orang dia di lihat sini tempatnya jadi mungkin takut. orang Jadi lihat ada ya sisi udah angkernya jadi karena takut gitu. Makanya jadi dari terkenal sisi angkernya karena bangunan tua, Tanaman-tanaman udah liar gitu dipunya ya. sama Tapi sosoknya baik apa ya sih, tanaman liar gitu. Tapi sosoknya baik sih mas, Alhamdulillah kalau dia emang menjaga gitu. penjaganya. kan kalau rasa pertama sini kan juga nyaman kan. Iya. Kalau Rasa panas. rasa pertama sini kan juga nyaman kan, gitu. Nggak ada rasa panas atau apa. Ini yang sama Mas Fitri juga ya? Beda tempat. Beda tempat. Beda tempat. Oke. Ini Beda Ke tempat sih. keluar sih. Kalau yang saya rasain ya. Lebih ke keluar sih. Yang apa? Kalau yang saya rasain ya. Ini lebih ke arah Yang luar. apa? Hmm. Yang ini Tetap di lebih bangunan ke ini, tapi arah luar. di pekarangan. Saya Di pekarangan. tetap di bangunan ini Sekali tapi masuk. mungkin di pekarangan gitu. Atau sesekali mungkin bagian masuk. Kalau dalam. di Di bagian Putri kan dalam. emang Oh. lebih Kayak di bagian dalam Rumah, sini. ya. berarti Kayak dia rumah lah. jaga area depan gitu ya? Iya. Mungkin semua tempat sih. Cuman kan Depan gitu. Iya, mungkin semua tempat sih sebenarnya, cuman kan terfokus di sini kan gitu. Juga saya jadi lebih paham dan lebih tahu lagi ternyata Iya, ada seperti manusia juga ya, ada yang jaga di luar, ada yang punya Iya. kekuasaan di luar, punya kekuasaan di dalam. kalau orang Iya. lain nangkap pasti beda-beda sih. Kan tiap orang kan juga. mungkin kalau orang lain mungkin nangkap pasti beda-beda sih mas. Iya, Tiap orang kan tingkatannya juga sendiri. tadi mas bilang kan ada tingkatannya sendiri kan. Seperti itu. Berarti di sini ya kalau cita-cita dari orang-orang yang paham dan dia punya kelebihan bisa melihat sosok itu ya, ada dua energi yang kuat ya, ini tadi yang kupolo, seperti kupolo yang sosok tinggi besar ini yang digambar sama Mas Faiz, sama ya sesepuh tadi yang disepuhkan di sini, yang dituakan di sini ya, yang putri itu. Jadi emang ternyata banyak banget ya mas yang ada di tempat ini. Terus mungkin karena juga banyak cerita di baliknya itu, semua kembali pada masing-masing aja ya mas. Menyikapinya gimana, karena suka atau tidak, kita kan emang hidupnya kan berdampingan nih sama mereka, sama yang kelihatan maupun emang yang gak kelihatan, beda alam tapi beda dimensi. Iya. Gitu ya. Oke. Nah ini saya terima kasih banget sama Mas Ando, Sama, Udah. terima kasih. sangat menyambut kita dengan ramah, dengan baik. Kita di sini maaf kalau ngerepotin. Ini juga kopi sama makanannya enak-enak banget mas. Terima kasih. Nanti minta tolong dibantu promokan. Mungkin yang menyambut dengan senang hati gak cuma saya. Insya Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, sosok beliau-beliaunya, mereka juga menyambut kedatangannya. Dan saya juga secara pribadi terima kasih kepada Mbak Aurel, Mas Faiz, sudah menyempatkan waktunya ke sini buat ngobrol-ngobrol
dan ditunggu waktu lagi, ditunggu kedatangannya lagi buat kita ngobrol-ngobrol lagi yang sesuatu yang lebih seru lagi. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mas Anung dan Kopi Galundeng ya. Oke. Baiklah, demikian kisah unik yang bisa kami telusuri dari Kopi Galundeng. Nantikan penelusuran kami selanjutnya tetap dengan Koper Media.